Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa unwalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari mata pelajaran akidah, mana kita masih pada pembahasan lanjutan dari pembahasan seputar syafaat, ya, masih di pembelajaran yang ketiga, ya, masih di pembelajaran yang ketiga, yaitu pelajaran yang ketiga lanjutan dari pembahasan seputar syafaat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas seputar batilnya peribadatan kepada selain Allah dan juga terkait dengan macam-macam syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di sini kita lanjutkan pokok pembelajaran berikutnya dari pelajaran yang ketiga ini. Disebutkan di sini, ya, di halaman 13, orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa mereka orang-orang yang paling berbahagia dengan bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling berhak mendapatkannya, adalah yang paling berhak mendapatkannya. Ya, Ustaz ulangi, maaf. Orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan paling berhak mendapatkannya adalah orang yang bertauhid dan ikhlas. Yaitu orang yang bertauhid dan ikhlas. Artinya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia mengikhlaskan semua amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bisa mewujudkan ikhlas dalam semua amalannya. Ya, jadi dia orang yang menjauhi perbuatan kesyirikan. Ya, menjauhi perbuatan kesyirikan. Supaya tidak disalahpahami oleh musyrikin bahwa mereka mendapatkan bagian dari syafaat tersebut. Ya, supaya orang-orang musyrikin itu bisa sadar bahwasannya mereka yang telah berbuat kesyirikan, yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya mereka tidaklah mendapatkan bagian dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika mereka menginginkan, ya, mereka ingin untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi upaya atau cara yang mereka lakukan justru itu termasuk perbuatan kesyirikan, ya, yang mereka lakukan untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad justru merupakan perkara-perkara yang termasuk ke dalam kesyirikan, sehingga akhirnya mereka pun telah menggugurkan syarat utama agar bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhid. Ya, mereka sudah menggugurkan tauhid dalam diri mereka karena mereka telah melakukan kesyirikan. Oleh karenanya mereka tidak layak dan tidak berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syafaat-syafaat yang lainnya pun, syafaat-syafaat dari selain Nabi Muhammad, yaitu syafaat makhluk yang lain seperti para malaikat, ya, kemudian kemarin disebutkan kaum mukminin, ya, orang-orang yang beriman pun juga bisa memberikan syafaat, ya. Itu pun juga tidak bisa mereka dapatkan karena mereka telah menggugurkan syarat utama, yaitu tauhid. Nabi Muhammad SAW telah mengkaitkan syafaat dengan ucapannya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ya. Jadi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Jadi orang yang layak mendapatkan syafaat itu adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas dari hatinya. Dengan ikhlas dari hatinya. Jadi benar-benar dia menetapkan hal tersebut di dalam hatinya.
Jadi dia benar-benar menetapkan di dalam hatinya bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka wujudkan hal tersebut ya dalam kehidupan mereka. Mana dia tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syarat untuk mendapatkan syafaat. Sungguh mereka betul-betul telah diharamkan, ya, kaum musyrikin di sini maksudnya, sungguh mereka kaum musyrikin betul-betul telah diharamkan untuk mendapatkannya, yaitu mendapatkan syafaat. Karena mereka telah meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka telah meminta syafaat justru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang mendapatkan syafaat hanyalah orang-orang yang bertauhid, meskipun orang tersebut berhak masuk neraka disebabkan dosa-dosanya. Ya, ini sebagaimana yang kita bahas sebelumnya ya. Para pelaku dosa besar yang mereka mungkin terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka, itu pun masih bisa mendapatkan syafaat apabila mereka terhindar dari dosa kesyirikan. Ya, apabila mereka terhindar dari dosa kesyirikan. Ya, selama mereka tidak terjatuh ke dalam dosa kesyirikan, maka mereka masih bisa mendapatkan syafaat walaupun mereka adalah para pelaku dosa-dosa besar selain dosa kesyirikan. Ya, misalnya melakukan dosa membunuh, ya, berzina, minum khamr dan yang lainnya, maka masih bisa mendapatkan syafaat. Bahkan ketika mereka mungkin terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka Allah, bisa mereka mendapatkan syafaat setelahnya. Setelah mereka diazab, dihukum untuk melebur dosa-dosa mereka terlebih dahulu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi syafaat untuk dapat keluar dari neraka setelah dibersihkan dosa-dosanya. Ya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habbatin min iman. Keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya ada sebutir biji dari keimanan. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengeluarkan dari neraka mereka orang-orang yang terlebih dahulu mereka diazab di dalam neraka, tapi di dalam hatinya masih ada keimanan, masih ada tauhid dalam diri mereka. Berarti mereka terlepas dari dosa kesyirikan, karena dosa kesyirikan itu bisa menggugurkan tauhid, menggugurkan keimanan, menghilangkan tauhid dan keimanan dari seorang hamba. Maka seorang yang tidak terjatuh dalam dosa kesyirikan, maka dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Ya, kalaupun mereka terlebih dahulu diazab, dimasukkan ke dalam neraka, mereka suatu saat akan dikeluarkan dengan syafaat, ya, dengan syafaat. Nah, dengan syafaat, ya, yang itu bisa diberikan oleh Rasulullah SAW, para malaikat maupun orang-orang yang beriman yang lain yang juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perkara berikutnya, ya, poin yang terakhir dari pokok-pokok pembelajaran di pelajaran yang ketiga ini, yaitu pemberi syafaat adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para pemberi syafaat yang bisa memberikan syafaat, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya dengan Allah. Ya, kalau seandainya mereka bukan makhluk yang memiliki kedudukan yang tinggi, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keutamaan kepada mereka untuk bisa memberikan syafaat. Ya, maka ketika mereka bisa memberikan syafaat, maka ini menunjukkan bahwasannya mereka termasuk makhluk-makhluk Allah yang ditinggikan derajatnya, yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pemberi syafaat merupakan makhluk yang paling tinggi kedudukannya. Mereka adalah para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Yang paling tinggi kedudukannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tentunya yang paling tinggi tingkatannya, yang paling tinggi kedudukannya. Bahkan beliau mendapatkan, ya, satu jenis syafaat khusus yang dinamakan dengan syafaatul uzma yang telah kita sebutkan kemarin. Adanya izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaat merupakan pemuliaan baginya.
dan menunjukkan kehormatan dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta merupakan rahmat bagi yang diberi syafaat. Ya. Ketika Allah mengizinkan kepada seseorang untuk bisa memberikan syafaat, maka ini merupakan pemuliaan dari Allah kepada orang tersebut, ya, kepada pihak yang memberikan syafaat tadi, karena dia telah mendapatkan kemuliaan untuk bisa memberi syafaat kepada yang lainnya. Ya. Dengan demikian jelaslah bagi kita dari bab ini bahwa syafaat tidaklah ada bagi orang yang berlari atau mendekatkan diri kepada para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh dengan menyembah mereka dengan alasan untuk mencari perantara dan kedekatan. Ya. Jadi ketika mereka mengharapkan bisa mendapatkan syafaat dari para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, kemudian mereka justru ya mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk tadi, kepada pihak-pihak tadi, ya, kepada para malaikat, para nabi, orang-orang saleh. Mereka mendekatkan diri, mereka melakukan berbagai jenis perkara yang termasuk ibadah yang seharusnya mereka berikan hanya kepada Allah, ya, hanya mereka tujukan kepada Allah, tapi justru mereka tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sangka itu bisa menjadi sebab mereka mendapatkan syafaat dari makhluk-makhluk tadi nanti di akhirat. Ya, padahal sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Iya. Dan justru itu akan menghalangi mereka dari mendapatkan syafaat. Dan sesungguhnya yang berhak mendapatkan syafaat adalah mereka ahli tauhid, ya. Jadi sesungguhnya yang berhak mendapatkan syafaat adalah mereka yang ahli tauhid. Hanyalah mereka yang benar-benar memiliki tauhid di dalam diri mereka. Yang mereka orang-orang yang menjaga diri mereka dari perbuatan kesyirikan. Ya, jadi anak-anak sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi pentingnya kita untuk menjaga tauhid dalam diri kita. Karena tauhid ini merupakan kunci dari keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dengan tauhid inilah kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini merupakan kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kelak akan mendapatkan syafaat dengan tauhid yang kita jaga dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk ke dalam para hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Ya, mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kemudian di sini iya, ada lembar evaluasi, ya. Ada tugas evaluasi. Ini coba nanti ya kalian kerjakan. Ya, coba nanti kalian kerjakan di buku tulis, ya. Nanti kemudian kalian kalian foto, kemudian kalian kumpulkan ke grup tugas seperti biasanya, gitu. Nanti untuk pengumpulannya paling lambat, ya, pengumpulan tugas ini paling lambat hari Kamis, ya, hari Kamis malam jam 9, ya, hari Kamis jam 9 malam itu batas terakhir pengumpulan tugas ini, ya. Jadi kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing, kemudian difoto dan dikirimkan ke grup khusus tugasnya seperti biasanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua dalam terus upaya kita untuk thalabul ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.